Dalam Kristus atau perspektif Kristen, pertumbuhan saudara itu makin terlihat ketika saudara makin rendah hati. Pertumbuhan saudara makin terlihat ketika saudara makin apa? Makin humble. Pertumbuhan saudara makin terlihat ketika saudara makin tunduk pada Kristus. Kalau saudara datang ke gereja, pulang dari gereja, tapi ketundukan pada Kristus tidak menjadi kehidupan kita, something wrong. Bisa jadi saudara sedang buang-buang waktu datang ke gereja. Pada masa itu, jumlah para murid sekarang saya tanya, gereja ini bertumbuh tidak? Bukan yang ini, di sini. Bertumbuh nggak? Bertumbuh. Pertambahan murid, pertambahan orang. Tapi ketika bertambah juga masalah. Mari kita realistis, saudara-saudara. Nothing's perfect. Amin. Coba lihat sama kiri kanan, gak ada yang sempurna. Kasih tahu, gak ada yang sempurna. Suami istri apalagi, pegang tangannya bilang, aku gak sempurna. Ayo dong supaya mesra dikit. Ya. Yang sahabatan teman-teman sambil bareng dalam satu tim kasih tahu, gue juga gak sempurna bro. Kasih tahu. Saudara-saudara, ketidaksempurnaan itu adalah realita. Kadang kita punya sebuah ekspektasi yang alay. Saudara tahu alay? Lebay. Ekspektasi yang tidak semestinya. Kita menuntut gereja sempurna. Kita menuntut pasangan sempurna. Kita menuntut sahabat sempurna. Saudara kalau baca ini, firman Tuhan mengatakan jumlah murid bertambah. Gereja disertai Tuhan. Tapi ada juga sungut-sungut. Nah itu saudara-saudara. Realistis. Ketika pertumbuhan terjadilah masalah. Terjadilah problem. Jemaat makin bertambah. Amin. Parkiran makin susah. Betul kan? Karena parkiran makin susah, warga terganggu. Nah ini masalah lagi. Jadi saudara kita mau berdoa supaya KU5 ini tambah jemaat atau kurang jemaatnya. Saudara saya senang sekali KU5 bertambah jemaatnya. Saya senang sekali saudara-saudara, hampir setiap kita yang datang ke KU5 sekarang rasanya was-was. Dapat tempat duduk gak ya? Dapat tempat duduk gak ya? Oh sebelum dapat tempat duduk dapat parkir gak ya? Nah, gitu loh saudara-saudara. Saudara-saudara memang ini problem-problem yang boleh saya katakan this is a good problem. Masalah yang baik. Tapi kadang-kadang masalah yang baik ketika tidak disikapi dengan baik jadi masalah banyak, masalah besar saudara-saudara. Dan seharusnya kita tidak perlu menjadi berada dalam konflik karena masalah-masalah yang tidak kita selesaikan dengan baik. Nah hari ini saudara kita menemukan bahwa permasalahan karena jemaat yang bertambah di gereja mula-mula adalah karena ada kelompok orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani yang protes gara-gara pembagian terhadap janda-janda mereka itu tidak diurus dengan baik. Mereka marah, mereka bete. Kok saudara gak ketawa sih? Padahal saya sudah siapin ini gambar meme ini, saya dalam hati saya ini jemaat mesti ketawa. Saudara gak ketawa loh, saya sedih banget saudara-saudara. Saudara, jadi ada orang-orang berbahasa Ibrani, berbahasa Aramaik yang ternyata mengurus janda-janda mereka lebih diutamakan daripada janda-janda dari orang-orang Kristen berbahasa Yunani. Dan ini membuat ketidakpuasan atau rasa protes kepada mereka. Jadi sehingga ini menjadi sebuah masalah yang dibahas atau dikemukakan di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7 tadi. Nah, saya yakin sebagian dari saudara mungkin sudah baca ayat ini. Lalu kemudian saudara pikir, oh nanti khotbahnya mengarah ke sana. Oh makanya dipilihlah diaken, makanya dipilihlah majelis. Bentar dulu, saya mau tanya. Ada berapa golongan orang Kristen dalam gereja saat itu? Ya, cukup dalam hatinya. Ayo ngomong sekarang. Ada berapa golongan orang Kristen dalam gereja saat itu? 2 golongan. Golongan yang berbahasa Yunani dan berbahasa Yahudi atau Aramaik begitu pada konteks itu. Saudara, kita melihat permasalahannya ada di 2 kelompok ini. Padahal sebenarnya saudara-saudara, menurut saya ketika saya membagi ada 4 golongan sebenarnya dalam kelompok Kristen atau gereja mula-mula dalam Kisah Rasul 6 ayat 1 sampai 7. Loh, kok bisa ada 4 golongan? Saudara perhatikan baik-baik. Golongan pertama adalah golongan para janda.
Betul ya? Yang apa? Yang butuh untuk mendapatkan support. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang ini nih. Loh Pak, bukankah mereka dua kelompok? Saya kategorikan dalam kelompok yang sama. Kenapa? Karena mereka berantem. Karena mereka bersih tegang. Ini kelompok yang lain. Kelompok yang ketiga, kelompok yang mana? Para rasul. Saudara, dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai yang ke-7, melihat permasalahan ini, para rasul kemudian panggil semua murid. Mereka panggil semua murid, lalu mereka berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman untuk melayani meja. Para rasul mengatakan kepada para murid yang lain, para murid ini konteksnya tentu saja adalah murid-murid Yesus. Jadi saudara, waktu itu kalau kita baca ini, kita tergoda untuk melihat, oh para murid itu 12 murid. Ya dan benar. Tapi di satu sisi, murid-murid Yesus bukan cuma 12, ada yang lain. Saudara masih ingat khotbah saya sebelumnya? Waktu itu saya mengatakan bahwa ketika Yudas posisinya kosong, maka para murid memilih satu orang yang, masih ingat? Yang bersama-sama dengan Yesus, dengan para murid dari awal sampai kebangkitan Yesus. Masih ingat? Jadi masih ada murid-murid yang lain. Nah, para rasul 12 orang ini, inner circle-nya Yesus, memanggil para murid yang lain lalu mengatakan, kami ini merasa sulit karena apa? Karena pemberitaan firman yang harus kami lakukan itu terganggu gara-gara persoalan bagi jatah nih. Gitu loh saudara. Akhirnya mereka mengatakan kami ingin memfokuskan diri untuk doa dan firman. Saudara bisa ketemu di ayat yang keempat tadi. Jadi para rasul mengatakan tugas kami atau peran kami yang paling utama tidak boleh terabaikan. Apa itu? Firman Tuhan. Peran kami tidak boleh terabaikan. Apa itu? Dalam berdoa, mencari kehendak Tuhan, mencari kerinduan Tuhan untuk jemaat, mencari arah visi kepada jemaat, visi Tuhan kepada jemaat. Itulah peran para rasul, saudara-saudara. Peran yang tidak boleh dibiarkan, diabaikan. Memberi makan jemaat dengan firman Tuhan yang baik, itu peran yang tidak boleh diabaikan. Nah makanya kemudian yang terjadi dengan 12 rasul ini, mereka mengatakan, karena kami harus fokus pada firman, kami harus fokus pada doa mencari kehendak Tuhan, dan kami harus fokus juga terhadap kebutuhan dalam jemaat, maka mereka kemudian meminta golongan yang keempat, yaitu golongan para murid. Mereka meminta golongan para murid untuk apa? Untuk kemudian dipilih dari antara mereka 7 orang yang terkenal baik, penuh dengan roh dan hikmat. Supaya apa? Supaya kalian melakukan tugas melayani meja. Melayani meja adalah melayani pembagian yang tadi. Saudara-saudara, dari sini kita menemukan bahwa sudah ada pembagian atau church division. Jadi ada pembagian tugas-tugas di dalam sebuah gereja. Karena sejak awal gereja itu berdiri secara organik sebagai kelompok yang sama-sama mengikut Yesus. Sesimpel itu. Apakah ada pemimpinnya? Secara tidak langsung muncul. Ada bendaharanya? Secara tidak langsung. Mulai muncul divisi-divisi karena pelayanan makin kompleks. Kelompok orang makin banyak. Saudara, ini wajar dan itu terjadi dalam gereja. Tapi saudara-saudara, yang menjadi poin penting yang saya ingin underline di dalam bagian ini adalah orang-orang yang dipilih melayani atau membereskan permasalahan itu adalah mereka yang disebut sebagai murid Yesus. Mereka yang disebut sebagai orang-orang yang menghidupi ajaran Yesus. Mereka penuh dengan roh dan hikmat. Saudara-saudara, bisa nggak saudara melihat bahwa sebenarnya ada 2 kontras? Tadi kan sebenarnya kita melihat kelompok Helenis atau kelompok Hebrews. Tapi sebenarnya menurut saya 4 kelompok ini, yakni para janda, Helenis dan Hebrews, para murid dan para rasul. Ini adalah 4 kelompok yang real terjadi atau ada di gereja pada waktu itu. Dan boleh kita pilah atau kita sisihkan para rasul dan para janda. Karena mereka bukan menjadi fokus kita hari ini. Yang saya ingin fokuskan adalah ada 2 kelompok. Dari 4 kelompok tadi, ada 2 kelompok yang kontras. Kelompok pertama adalah kelompok para murid
atau di kemudian hari kita sebut dengan diaken 7 orang yang melayani diakonia, diaken, diakonos, diakonia yang melayani meja, dan kelompok Hellenis atau Hebrews yang sibuk bertentangan karena urusan pembagian jatah buat janda-janda mereka. Saya bisa melihat dua kelompok ini? Apa perbedaan antara dua kelompok ini? Apa perbedaannya? Coba tanya samping kiri kanan, apa bedanya dua kelompok ini? Tanya beneran. Senggol dong, gak apa-apa disenggol aja. Soalnya kok malu-malu mau gitu. Gak apa-apa, coba ditoel sedikit gitu ya. Kalau istri orang jangan ditoel. Coba disenggol sedikit, tanya apa perbedaan dua kelompok ini? Apa perbedaannya? Saudara, perbedaannya terletak pada apa yang saya kasih underline kuning itu. Yang satu kelompok adalah kelompok yang sibuk bertentangan. Oke? Kelompok yang satu adalah kelompok yang penuh dengan iman dan Roh Kudus, yang kemudian memberi dirinya untuk apa? Membereskan pertentangan itu. Saudara, dalam perusahaan, dalam kerjaan saudara, atau bahkan dalam rumah tangga, ada dua kelompok yang paling kontras. Kelompok pertama adalah kelompok yang selalu mempersoalkan banyak hal. Dan ketika ada masalah, kerjaan mereka adalah gak habis-habis. Saudara-saudara, ketika ada masalah, mereka cuma mempersoalkan sampai mempersoalkan. Saudara, masalah itu terjadi nggak? Terjadi. Dalam hidup siapa sih yang nggak punya masalah? Dalam hidup ada yang namanya ketidakidealan. Dalam hidup ada namanya ketidakpuasan. Itu udah biasa. Bahkan sekali lagi, gereja mula-mula terjadi. Tetapi ketika menghadapi ketidakidealan atau permasalahan, respon dua orang berbeda. Dua kelompok ini berbeda responnya. Yang satu responnya adalah sibuk mempertentangkan, sibuk mempermasalahkan terus, cari-cari masalah bahkan bikin gede masalahnya. Tetapi kelompok yang satu adalah kelompok yang penuh dengan iman dan Roh Kudus, yang respon mereka bukan mempertentangkan, tetapi kemudian memberi diri mereka untuk melayani supaya membereskan permasalahan tersebut. Kalau istilahnya ada yang namanya NATO. Apa kepanjangan NATO? No action, talk only. Ada kelompok yang cuma ngomong doang, tapi ada kelompok yang kemudian memberi diri untuk melayani dan membereskan permasalahan yang ada. Bagi saya inilah permasalahannya atau kontras yang terjadi di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saudara-saudara, kadangkala kita mesti mengakui bahwa dalam kedagingan kita atau dalam kemanusiaan kita paling enak banget kalau misalnya kita itu ngomongin masalah. Betul? Betul? Karena apa? Karena kayaknya masalah ini ketika kita angkat, wah luar biasa saudara-saudara. Tapi ini tidak terjadi di tengah-tengah kita. Kita semua ngomongin gospel, amin? Gosip pelayanan. Kita saudara-saudara terlalu senang untuk blow up masalah. Itulah sebabnya namanya gosip itu enak banget. Makin gosok makin sip. Ada grup khusus gospel, gitu kan. Saudara-saudara, ini kedagingan dan ini enak. Emang saudara-saudara ngomongin problem, skandal, diiris tipis-tipis kayak silet, itu enak saudara-saudara. Kenapa? Bikin kita itu makin oh ya. But listen to me. Orang yang penuh dengan iman dan Roh Kudus adalah orang yang bukan cuman melihat masalah sebagai masalah, tetapi kemudian belajar untuk memberi diri untuk datang dan membereskan masalah itu. Dalam hidup saudara-saudara, perhatikan deh, kadangkala kita menjadi berat ketika misalnya suami istri punya masalah tapi gak diberesin. Sebagian suami melarikan diri, tidak mau beresin masalah. Sebagian istri marah-marah, gara-gara apa? Suaminya gak peduli. Akhirnya istri sibuk blow up masalah, si suami sibuk melarikan diri dari masalah. Saudara-saudara, gak mau bahas. Akhirnya apa? Sibuk dengan
pekerjaan. Workaholic. Kadang-kadang pekerjaan bisa jadi pelarian. Bahkan sedihnya pelayanan bisa jadi, enggak terjadi sini. Saudara-saudara, mari kita bertumbuh. Mau sampai kapan hidup kayak gitu? Mau sampai kapan kita itu akhirnya selalu hidup kita tuh problematik? Mau sampai kapan saudara-saudara kita ini menjadi pribadi yang tidak growing? Kita yuk belajar. Mari kita belajar untuk apa? Mari kita belajar untuk dipenuhi oleh Roh. Makanya tadi judulnya adalah Spirit-filled Christian in Church. Kita benar-benar meminta supaya kita dipenuhi oleh Roh, dipenuhi oleh iman, dan dipenuhi oleh hikmat. Saudara-saudara, inilah yang menjadi karakteristik dari para murid Yesus yang dipanggil oleh para rasul tadi. Para rasul mengatakan, kami tidak puas dengan pelayanan firman kami. Kenapa? Karena ada masalah di pembagian jatah buat para janda. Di satu sisi para rasul merasa janda-janda ini harus dilayani. Itulah yang diajarkan Tuhan Yesus. Tetapi kami tidak punya waktu. Kami harus mempersiapkan firman, kami harus mencari itu terus dan sebagainya. Akhirnya para murid inilah yang kemudian mengambil kekosongan. Mereka datang dan mereka dipakai Tuhan, bersedia untuk kemudian mengurusi pelayanan tersebut, saudara-saudara. Hari ini orang Kristen itu terbagi antara dua kelompok ini. Pertanyaannya, kita termasuk yang mana? Saudara ada di mana? Tentu saja saudara, khotbah ini tidak bermaksud untuk cuma ngomongin gereja, tapi juga berbicara tentang hidup kita sehari-hari. Baik dalam keluarga, sebagai pasangan. Saudara termasuk kelompok yang cuma sibuk mempersoalkan segala sesuatu, atau kelompok yang memberi diri untuk melayani. Memberi diri, tidak lari, tapi saya memberi diri untuk apa? Membereskan. Ada masalah apa? Yuk beresin, yuk beresin. Satu kelompok sibuk merintah-merintah dan menyalahkan orang lain. Sedangkan satu kelompok berpikir bagaimana caranya supaya ini beres. Saya keluar dari kenyamanan saya dan saya memberi diri untuk saya bisa menjadi solusi atau menjadi jawaban. Anda termasuk yang mana? Kita termasuk yang mana? Saudara-saudara berpikir tentang gereja ini, saya melihat gereja ini menjadi gereja yang bertumbuh. Puji Tuhan. Saya bersyukur sekali saudara-saudara. Greenfield mengalami pertumbuhan jumlah jemaat. Saya bersyukur sekali saudara-saudara melihat bahwa gereja ini Tuhan sayang betul sama gereja ini. Tetapi saya kira pertumbuhan atau angka jemaat itu bukan sesuatu yang end game-nya. Bukan itu end game-nya. Tapi end game-nya itu ada di mana? End game-nya itu ada di bagaimana orang-orang yang tadinya dalam kelompok yang suka mempertentangkan akhirnya bisa bertumbuh menjadi orang-orang yang memberi diri melayani. Semuanya end game-nya itu ada pada bagaimana jemaat yang banyak bukan cuma menjadi jemaat biasa. Bukan cuma ada sebagai golongan para janda. Saya ketika ngomong para janda, saya tentu tidak bermaksud ngomongin tentang mereka yang membutuhkan bantuan ekonomi. Tentu tidak, bukan itu maksud saya. Menjadi jemaat biasa. Menjadi jemaat yang cuma datang doang. Di gereja banyak gak? Banyak. Bagaimana saudara-saudara tidak hanya cuma sekadar jadi dalam tanda kutip para janda doang. Pak, saya gak mau makin pelayanan makin ini Pak, makin kepahitan. Nah ini kelompok ini nih, kepahitan nih. Kelompok yang suka untuk urusinnya cuma masalah. Tapi tidak mau diproses Tuhan, dibentuk Tuhan. Saudara bisa lihat gak ada hierarki atau ada semacam pertumbuhan di mana yang tadinya cuma para janda doang, kemudian menjadi orang-orang yang kelompok Helenis atau Hebrews, naik lagi menjadi kelompok para murid. Saya kira ini menjadi sesuatu yang harus kita kejar loh. Kita tidak puas dengan hanya sekali lagi para janda yang banyak. Saya sekali lagi tidak ngomong tentang orang miskin atau tingkat ekonomi seseorang, sama sekali tidak. Tapi cuman jadi objek, cuman jadi angka. Berapa jemaat, jumlah jemaat, ini para janda dalam tanda kutip. Tapi mari kita menuju kepada tingkatan yang lebih tinggi. Menjadi para murid. Bukan hanya menjadi kemudian aktivis. Tapi kemudian sibuk mempersoalkan problem. Masalah terus saudara-saudara. Mari kita beralih terus. Bertumbuh terus. Dan karena itulah pertumbuhan iman menjadi hal yang paling penting.
Pertumbuhan iman itu menjadi hal yang paling penting. Saudara-saudara, dari tadi saya ngomong ke sana kemari, saudara-saudara, larinya tuh sebenarnya ke sini. Saudara, kalau misalnya iman kita nggak bertumbuh, kita nggak growing, kita akan tetap menjadi kelompok yang sebelah ini, saudara-saudara. Kita menjadi kelompok yang ada di gereja, tetapi tidak mengalami pertumbuhan. Cuman menghadapi masalah dan sibuk mempersoalkan masalah-masalah itu. Kita menjadi orang Kristen yang menikah bisa jadi, punya anak iya, tetapi engkau menjadi seorang orang tua atau pasangan yang cuman sibuk bikin masalah. Sibuk bahas masalah. Saudara-saudara, kita nggak growing. Sedih banget hidup kita. Saudara, saya sangat yakin hidup mungkin ada masalahnya. Saudara-saudara punya pergumulannya. Tetapi pada titik paling tertentu, saudara, ketika saudara mencapai titik cukup, artinya bukan melarat-melarat banget, makan ada, bisa hidup baik, oke lah, semuanya good lah. Saudara, kita mau cari apa? Saya kira kita bukan cari yang tadinya pakai, katakanlah Yamaha, kita upgrade jadi Toyota. Saya kira bukan itu tujuan kita. Tujuan kita adalah bagaimana kita bisa menjalani hidup dengan well-being, hidup yang baik. Menjalani hidup dengan hati yang baik, dengan karakter yang lebih baik. Amin. Saudara, saya ketemu dengan pelayanan anak-anak muda yang seringkali komplain. Kenapa? Karena orang tuanya lebih bocil daripada mereka. Saudara ngerti maksudnya? Orang tuanya lebih kekanak-kanakan, lebih mempermasalahkan banyak hal, cerewet. Saya bukan berarti ngomong, berarti setelah ini anak-anak muda ngomong tuding ibumu, cerewet. Bukan gitu ya. Tapi maksudnya gini loh, kadang-kadang orang tua itu sebagian di antara mereka, sebenarnya mereka tuh kasihan. Karena mereka sudah terbentuk hatinya, tukang iri misalnya, tukang jealous, ya kan? Tapi tidak terjadi di sini, ya. Tukang bikin masalah. Saya melihat orang-orang tua yang demikian tuh kasihan sebenarnya, karena mereka terbiasa dan tidak terbentuk hatinya, nggak belajar. Yang tadinya saudara-saudara suka khawatir, nggak belajar membereskan khawatir. Terus menerus membiarkan diri dalam kekhawatiran. Akhirnya makin tua makin parah. Saudara lihat deh. Kalau saudara menjadi orang Kristen tapi saudara nggak mengalami pembentukan hati, sayang banget. Amin. Coba saudara lihat jemaat sekeliling ini. Coba lihat. Saudara sama-sama duduk dengar firman. Tetapi sebagian dari saudara waktu pulang dari gedung gereja, ada yang mendapatkan berkat Tuhan dengan apa? Pertobatan. Hatinya diubahkan. Yang tadinya saudara-saudara suka cari masalah, sekarang lebih tenang, lebih gak perlu cari masalah. Yang tadinya sombong, belajar rendah hati. Mereka keluar saudara-saudara pulang dari gedung gereja dengan jiwa yang bertumbuh, mendapatkan berkat Tuhan. Tapi saudara kalau pulang gedung gereja, gak terjadi apa-apa, rugi sekali saudara. Tuh. Coba saudara sudah jadi Kristen berapa tahun? Belasan tahun? Puluhan tahun? Saudara lihat anak-anak muda ini. Sebagian dari mereka, anak-anak muda ini, mereka bertumbuh. Mereka dapat berkat Tuhan. Lah saudara ngapain tiap minggu datang ke gereja tapi gak bertumbuh? Rugi gak? Rugi banget, kita buang waktu di sini. Betul? Terus saya tentu tidak mengatakan bahwa ke gereja buang waktu. Tidak. Tapi justru disinilah kita belajar bertumbuh. Justru disinilah saudara-saudara kita mengalami yang namanya perubahan. Paulus mengatakan yang ku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Sehingga apa? Aku mengalami persekutuan dengan penderitaannya. Aku menjadi serupa dalam kematiannya. Saudara, Paulus mengatakan justru aneh. Pertumbuhan yang dia maksud adalah persekutuan dalam penderitaan Yesus. Aneh ya. Tapi saya kira pepatah yang sering kali guru saya ngomong dari dulu mengatakan pakailah ilmu padi. Saudara tahu itu? Makin berisi makin merunduk. Saya ingat banget guru saya ulang-ulang ngomong dari kelas SD saudara-saudara. Pakailah ilmu padi, makin berisi makin merunduk. Tong kosong nyaring bunyinya itu. Selalu diulang-ulang. Saudara, akhirnya saya juga paham bahwa sebenarnya pertumbuhan itu justru dalam Kristus atau perspektif Kristen, pertumbuhan saudara
itu makin terlihat ketika saudara makin rendah hati. Pertumbuhan saudara makin terlihat ketika saudara makin apa? Makin humble. Pertumbuhan saudara makin terlihat ketika saudara makin tunduk pada Kristus. Kalau saudara datang ke gereja, pulang dari gereja, tapi ketundukan pada Kristus tidak menjadi kehidupan kita, something wrong. Bisa jadi saudara sedang buang-buang waktu datang ke gereja. Dalam hati saudara, Pak Andre kayaknya bermaksud untuk supaya parkiran Greenfield gak penuh nih. Supaya sebagian gak usah datang gereja. Bukan itu maksudnya. Tapi saya ingin saudara-saudara, inilah berkat rohani bukan? Yang seharusnya saudara dapat bukan? Amin? Bilang sama sebelahnya, terima berkat rohani yuk. Ayo kasih tahu. Bertumbuh yuk, bertumbuh. Kasih tahu. Yuk bertumbuh yuk. Amin? Amin. Saudara siap melihat keluarga saudara mengalami berkat rohani? Siap? Rindu? Rindu melihat gereja ini mengalami pertumbuhan? Amin? Yes, itu yang kita cari. Itu yang kita cari. Dipenuhi oleh roh itu membuat kita menghadapi masalah dengan hikmat Tuhan. Masalah pasti datang. Masalah pasti terjadi. Perusahaan saudara pasti masalah terjadi. Saya bukan bernubuat, tapi besok saudara datang ke kantor, saudara udah ketemu masalah. Bahkan malam ini saudara, bukan malam ini, bahkan pulang ini saudara sudah ketemu dengan masalah di mobil. Yang satu mau makan bakmi, yang satu mau makan nasi goreng. Saudara, kita pulang ini kita udah langsung penuh masalah. Tetapi saudara, pertumbuhan iman membuat kita menghadapi perbedaan masalah itu dengan hikmat dari Tuhan. Yang kedua, dipenuhi dengan roh, itu membuat kita rela apa? Mengisi kekosongan dan kebutuhan. Dalam Yehezkel Tuhan mengatakan, aku mencari di antara umatku. Mereka bersedia untuk stand in the gap. Saudara, ilustrasinya apa? Ilustrasi tembok kota itu runtuh, saudara-saudara. Bolong-bolong. Tapi Tuhan bilang, aku cari ada orang yang mau berdiri di tengah kebolongan itu. Orang yang mau rela untuk memberi diri, aku ingin melayani Tuhan. Aku ingin mengisi kekosongan. Aku ingin membereskan masalah. Bukan mau jadi sok jago. Bukan mau jadi sok pahlawan. Bukan. Tetapi aku ingin dipakai. Kalau bisa aku menolong, aku akan tolong. Kalau bisa aku berkontribusi, aku berkontribusi. Saudara, ini semangat Kristus. Ini semangat Yesus. Waktu memberi makan 5.000 orang, saudara, peristiwa ini dimulai dengan Yesus yang dikatakan tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Ketika melihat orang banyak ini seperti domba tidak bergembala. Kelaparan, bukan cuma kelaparan rohani, tapi juga kelaparan jasmani. Yesus mengatakan kepada para murid, kamu berilah mereka makan. Murid-murid bingung, gimana caranya memberi mereka makan? Singkat cerita kita tahu bahwa 5 roti dan 2 ikan menjadi satu alat sederhana di tangan Tuhan yang kemudian diberikan kepada 5.000 orang untuk makan. Ada seorang anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan, bekal yang dia punya. Kita tentu tidak berkontribusi atas apa yang kita nggak punya. Kita masing-masing punya sesuatu. Tuhan berkati saudara-saudara. Tuhan berkati engkau dengan berkatnya. Bukan cuma ngomong soal masalah berkat finansial, saudara-saudara. Tapi Tuhan berkati engkau dengan skill. Tuhan berkati engkau, Tuhan utus engkau pergi sekolah. Ada sebagian dari engkau pergi sekolah ke luar negeri, ke Inggris, kemanapun. Sebagian dari engkau bekerja di perusahaan-perusahaan tertentu. Engkau punya skill. Pertanyaan saya, itu semua mau dikemanakan? Mau diapakan? Standing in the gap, apa yang saya punya, bagaimana caranya saya bisa melayani Tuhan? Saudara-saudara, pertumbuhan rohani itu kelihatan dari orang-orang yang mau memberi diri. Orang yang mau kasih dirinya untuk apa? Saya mau standing in the gap. Saya mau berdiri, saya mau melayani, saya mau berkontribusi. Ironinya, gereja hari ini sibuk dengan pertentangan. Masalah yang kecil dijadiin besar. Yang bukan masalah dijadiin masalah. Karena apa? Gak ada growing, gak ada pertumbuhan. Karena apa? Tidak ada satu kerinduan, satu benar-benar saya mau kejar pertumbuhan rohani. Saya mau bertumbuh, saya mau. Saudara-saudara, ini sayang sekali. Sayang sekali. Tapi mari kita beralih dari gereja yang cuma sekadar perkumpulan emak-emak, bapak-bapak, begitu ya. Perkumpulan orang Kristen. Mari kita beralih. Kita bukan clubhouse. Kita beralih jadi gereja.
Kita beralih jadi orang-orang yang bertumbuh. Kita beralih, kita mengarah kepada menjadi murid Kristus, saudara-saudara. Dan itu kerinduan kita. Kerinduan kita gereja ini bukan sekali lagi, bukan cuma jadi gedung pertunjukan untuk orang-orang datang melakukan kegiatan keagamannya. Tapi kita belajar, saudara-saudara, untuk kembali sama-sama kita bertumbuh. Kita bertumbuh, kita dipenuhi dengan roh Tuhan. Amin. Semoga Tuhan boleh menolong engkau. Semoga Tuhan menolong kita semua. Mari kita tundukkan kepala saudara, mari kita berdoa. Kami rindu Tuhan. Kami rindu supaya firman-Mu hari ini menolong dan memampukan kami. Bukan hanya sekadar kami dengarkan, tetapi firman-Mu hari ini menolong kami supaya terjadi perubahan dalam diri kami, perubahan dalam kerohanian kami. Kami tidak ingin menjadi orang Kristen yang bertahun-tahun menyandang kekristenan kami, pergi ke gereja, tetapi tidak terjadi perubahan. Tidak inginlah kami Tuhan menjadi seorang suami yang cuman begitu-begitu saja. Tidak inginlah kami Tuhan menjadi seorang istri yang dari dulu sampai sekarang cuman begini-begini saja. Tapi kami ingin mengalami Tuhan. Kami ingin mengalami Engkau. Kami mohon Tuhan supaya firman-Mu hari ini berbicara. Supaya firman-Mu hari ini menolong kami.